Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi amma ba'd. Ikhwas sekalian azani Allah wa iyyakum, segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mengatakan kepada kita bagaimana pentingnya untuk menjadi seorang yang berilmu. Karena dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Allah memberikan kepada kita kebaikan yang tidak didapatkan kecuali hanya oleh orang-orang yang berilmu. Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sesungguhnya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah atau ilmu itu kepada siapa yang dikehendakinya. Maka siapa yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia telah diberikan kebaikan yang teramat besar. Dan ini tidak dapat dipikirkan kecuali oleh orang-orang yang berakal dan cerdas. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau setiap harinya untuk meminta tambahan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan wa qur rabbi zidni ilma, wahai Muhammad, katakanlah, berdoalah kepada Tuhanmu, rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Tambahkanlah ilmuku. Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menambah hartanya, menambah sesuatu hal yang termasuk pundi-pundi dunia, tidak. Akan tetapi Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menambah kebaikan yang paling besar, yaitu ilmu. Maka alhamdulillah kita bisa menghadiri majelis ini dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram azza Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Siapakah yang lebih baik agamanya? Siapakah yang lebih kokoh dan lebih tegak agamanya daripada orang-orang yang aslama wajhahu lillah? Dia mengamalkan ibadahnya, mengamalkan agamanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, dan orang tersebut termasuk orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Ulama tafsir mengatakan atau menafsirkan tentang muhsin di sini adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia termasuk orang yang mengikuti agama tauhid, agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya agama yang terbaik, agama seorang yang paling kokoh adalah dengan dia mengikhlaskan setiap amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di satu sisi dia muhsin atau mengikuti atau mutaba'at sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara ikhlas, ikhwati fillah, tinggal kita manage hati kita, atur hati kita, selesai. Tetapi ketika kita berbicara mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan bisa mengikutinya kecuali dengan belajar. Kalau berbicara ikhlas, kita lihat orang banyak yang sangat ikhlas. Sampai
ibaratnya lupa daratan. Kalau sudah zikir, goyang kiri, goyang kanan, saking ikhlasnya dia terjatuh pingsan. Saking ikhlasnya dia lupakan semua apa yang ada di dunia ini. Terjatuh pingsan, zikir 1000 kali. Kemudian apa? Apakah itu mengikuti sunnah? Ternyata tidak. Maka tidak tegak agamanya dia. Yang tegak agamanya dia ikhlas karena Allah dalam amalannya dan dia mengikuti sunnah. Dan kita harus belajar. Dan kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini syarat menjadi orang yang paling tegak agamanya. Maka insya Allah sebentar lagi, kurang lebih 8 hari atau 7 hari lagi, Ramadan, tamu yang agung itu akan datang, akan bersua dengan kita. Maka tentunya setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena beda ikhwati fillah antara ibadah yang dilakukan oleh salah seorang di antara kita dengan orang yang lain. Antara si B dengan si C beda. Beda pahalanya, walaupun kita lihat gerak-geriknya sama. Banyak faktor. Pertama, kadar keikhlasannya. Yang kedua, kadar ilmu yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, tata cara dia lakukan. Jadi, hatta si fulan, misalkan ya Abu Sa'ad dengan Abu Fahril misalkan. Ikhlasnya sama. Kemudian tata cara dia beribadah sudah mengikuti sunnah. Gerak-geriknya sudah mengikuti sunnah. Apakah jumlah pahalanya sama? Tentu tidak. Ya, jangan lupa katakan, anggap saja Abu Fahril orangnya ya syekh misalkan, seorang ustaz, seorang alim, orang yang berilmu. Abu Sa'ad jamaah biasa yang dia tahu cara beribadah dengan sunnah. Walaupun sama gerak-geriknya, tapi pahalanya beda. Apa bedanya? Padahal sama gerak-geriknya, sama mengikuti sunnah. Karena yang satunya berilmu. Yang satunya berilmu. Dia dapatkan pahala perjuangan. Dia menuntut hadis, menuntut ayat Al-Quran, mencari maknanya, mentadabburinya. Pahala itu akan senantiasa melekat pada amalannya sampai kapanpun. Berbeda hanya dengan orang yang ketika sholat lihat temannya di samping sampai angkat tangan sampai sebahu misalkan, akhirnya dia angkat. Kemudian sujud, dia rapatkan kakinya. Dilihat temannya rapat kakinya, dia rapatkan. Artinya dia ikuti sunnah, tapi dia tidak tahu dasarnya. Ini beda. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, sahabat Nabi SAW yang mulia. Beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, Inna fadlal alimi ala al-abidi ka fadlal qamar laylatal badr ala sa'iril kawakib. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya keutamaan seorang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada malam purnama. Jadi sudah malam 13, 14, 15 atau kita kenal dengan ayyamul bidh, purnama. Di antara, jadi cahayanya cahaya bulan purnama dibandingkan dengan cahaya banyaknya bintang. Mana yang besar? Tentu cahaya bulan lebih besar. Tentu cahaya bulan dapat menyinari dunia ini. Bintang tidak. Hanya menjadi hiasan saja. Hanya menjadi hiasan saja. Jadi dikatakan dalam hadis ini, pahalanya orang atau keutamaan orang yang berilmu dalam amalannya itu seperti bulan purnama. Jika disandingkan dengan orang yang beramal, ini dua maknanya, orang yang beramal namun melakukan suatu kebid'ahan. Tentu jauh bedanya. Atau makna yang kedua, dia beramal sesuai sunnah, tetapi dia tidak punya dasar ilmu dalam melakukan itu. Tetap jauh dibandingkan dengan orang yang beramal dengan ilmu. Maka karena ini kita pelajari ya fikih puasa, fikih tentang fikih siam
agar kita menjadi orang-orang yang ketika keluar daripada Ramadan, esensi daripada disyariatkan kepada kita puasa tersebut dapat kita raih gelar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala, memanen pahala yang banyak dan menjadi orang-orang yang terbebas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai insyaallah. Tentu panjang pembahasannya, namun Anda akan ringkas sedikit demi sedikit ya. Kalaupun nanti ada waktu, mungkin di pekan selanjutnya kayaknya masih ada waktu, kita akan sambung insyaallah. Kalau masih ada kajian. Namun Anda berharap juga ya, di masjid ini nanti ketika bulan puasa misalkan tidak ada kajian malam, paling tidak subuh hari Ahad itu ada kajian. Ya, paling tidak. Dan yang dibahas adalah full tentang puasa, agar kita berpuasa murni atas dasar ilmu daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama ini tidak akan tegak melainkan dengan ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah ala basiratin, dengan ilmu. Begitu juga orang-orang yang mengikuti jalanku, mereka berlandaskan ilmu. Begitu juga dalam pengamalannya dengan ilmu, tidak dengan terka-terka, tidak dengan sebagaimana ilmu ladunninya orang sufi mengatakan haddatsani rabbi an qalbi. Tuhan langsung membisikkan dalam hati saya dan saya amalkan, saya jadikan dalil. Mereka mengatakan kalian ini mengambil ilmu, mengambil hadis dari orang yang mati. Maksudnya Nabi Muhammad dan para sahabat. Ini sudah meninggal. Kalian masih bawa-bawa perkataannya, tidak benar, kata mereka. Kita mengambil ilmu langsung daripada Zat yang Maha Hidup. Kalau diberikan ilmu, langsung dibisikkan hatinya, diberikan ilham, kata mereka, atau lewat mimpi, sehingga jadilah mimpi-mimpi tersebut hatta khurafatnya luar biasa, nggak masuk akal. Itu menjadi dasar dalam agama mereka. Waliyadzubillah. Kita mulai daripada ta'rif atau pengertian daripada siam, pengertian daripada puasa, agar persepsi kita dengan Allah Subhanahu wa taala sama. Sebuah perumpamaan misalkan, di dalam suatu lembaga, bosnya mengatakan kepada bawahannya, tolong kerjakan ini sehingga menghasilkan output A. Ternyata dia lakukan. Selesai dia kerjakan, dapat B. Dan bagus hasilnya. Ketika diserahkan kepada bosnya, apakah diterima? Tentu tidak. Sesuatu yang berharga, harta itu sesuatu yang sangat berharga, namun kalau bukan pada waktu yang dibutuhkan, itu tidak berharga lagi. Tidak dimau lagi. Contoh, emas sekarang berharga, sangat mahal. Tetapi suatu saat, ikhwati fillah, kalau kita kekurangan beras, kekurangan bahan pokok, kalau ada yang bilang, saya berikan kamu emas ini, tapi semua beras yang ada di rumahmu kasihkan ke saya. Apakah kita akan menukarnya? Tentu tidak. Hatta jauh berkali lipat harga emas itu, kalau kebutuhan kita saat itu makanan pokok, tidak akan pernah kita tukarkan. Maka harus kita ketahui agar sama persepsi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti orang sufi mengatakan, saya duduk-duduk sholat, dan ini nyata ya khatifillah. Anak temukan dan anak pernah diskusi langsung. Dia mengatakan, anak ajak sholat, ayo sholat. Akhirnya dia bilang, saya duduk-duduk ini sedang sholat karena Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan saya. Sehingga di antara mereka ada yang berdoa, ya man anta ana, wa iyazbillah, kalimatul kufur. Mereka mengatakan, ya man anta ana, wahai zat yang engkau itu adalah aku itu sendiri. Alhamdulillah. Ya. Mereka mengatakan, kalau sholat misalkan harus begini tangannya. Kenapa harus begini? Ini lam alif. Ya, lam alif la ilaha illallah.
dalam tubuh kita ini semua huruf hijaiyah. Nauzubillah ya. Dalam tubuh kita ini semua huruf hijaiyah, tinggal tahu di mana tempat kita posisikan saja. Maka kita menjadi Al-Qur'an berjalan. Ya. Salah diselewengkan hadis Aisyah yang mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Kalau ditanya tentang akhlak Nabi, lihat Al-Qur'an. Nabi itu Al-Qur'an berjalan, kata Aisyah. Tapi bukan itu maknanya, bukan Al-Qur'an tubuh kita, bukan. Sehingga mereka di Sumbawa mengatakan, di tempat kampung halaman Anda, mereka katakan nguluno putis, nguluno batal, sembahyang putis. Ini kaidah mereka. Wudunya tidak pernah batal, walaupun tidak pernah berwudu ya. Atas panjang hidupnya tidak pernah berwudu, mereka tidak pernah batal wudunya. Dan sholatnya tidak pernah putus, hatta mereka tidak pernah sholat. Jadi mereka berbicara, mereka sholat, ya. Mereka apa? Mereka mengatakan dirinya sedang sholat. Kenapa bisa seperti ini? Karena ternyata pengertian atau definisi mereka beda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala maksud. Inilah pentingnya definisi. As-siyam fil lughah, puasa itu dalam segi bahasa al-imsak 'ala syai'. Jadi kita menahan diri dari sesuatu, apapun itu. Antum menahan diri daripada berkata misalkan, yaitu siyam. Tapi secara bahasa ya, Sehingga Maryam mengatakan, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insiya. Hari ini aku bernazar kepada Allah, aku tidak akan berbicara sepatah kata pun kepada manusia. Ya. Jadi dia mengatakan, inni nazartu lirrahmani shauma. Aku sudah bernazar kepada Allah untuk saum, untuk berpuasa. Puasa apa? Puasa menahan diri dari berbicara. Jadi secara bahasa. Kemudian secara istilah, al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa sa'iril mufattirat ma'an niyyati min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubish syams. Secara istilah atau secara syar'i, kita menahan diri daripada makan dan minum. Apakah cukup sampai situ, ikhwati fillah? Tidak cukup sampai situ. Sehingga Nabi mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang ketika berpuasa dia tidak dapat apapun daripada puasanya, melainkan yang dia dapat hanya rasa lapar dan rasa hausnya saja. Kenapa? Karena dia merasa dia hanya menahan diri daripada makan dan minum. Padahal secara syar'i banyak sekali ya yang harus dia tahan dirinya. Wasairil mufattirat. Dan dia juga menahan diri daripada apa? Mufattirat. Sesuatu yang dapat membatalkan puasanya. Jadi bukan hanya sekedar menahan diri daripada memasukkan makanan dan minuman ke perut kita. Enggak. Tetapi menahan diri juga dari melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Seperti apa? Misalkan mama jima atau bersetubuh di bulan Ramadan, membatalkan puasa, bahkan kafarahnya dia mengganti puasanya 2 bulan berturut-turut. Ya. Ini iqab atau hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Seperti anggap saja zaman sekarang menyuntikkan sesuatu yang bergizi, ya, sesuatu yang bergizi. Karena tidak semua suntikan itu untuk menambah gizi kita ataupun menambah energi kita. Contohnya sekarang ada orang kalau ngidam, opnim, nggak bisa masuk, muntah terus, nggak bisa masuk nasi sedikit pun. Maka dia di opnim, di infus. Infus itu untuk apa? Untuk menambah energi dia, gizi dia dalam tubuhnya, sehingga dia kuat lagi seolah-olah sudah makan. Nah, yang seperti ini termasuk mufattirat, walaupun tidak lewat mulut, ya. Dan banyak lagi mufattirat yang lainnya. Yang paling penting juga ini masalah niat membatalkan puasa. Ini nggak boleh ini sedikit pun. Jangan ketika antum lapar sedikit, kemudian kayaknya saya mau batalkan puasa saja.
Ya, hati-hati. Niat seperti itu sudah membatalkan puasa antum. Kalau betul lisan yang antum ucapkan dengan lisan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati antum, itu batal puasa antum. Ya, ini termasuk mufattirat. Bukan hanya makan dan minum. Betapa banyak kita lihat orang awam di luar. Kayaknya saya sampai siang saja deh puasa. Maka ketika siang otomatis puasanya akan datang. Ya. Karena dia sudah bertekad. Ternyata siang dia sudah kenyang lagi. Dia sudah kenyang karena banyak lemak di perutnya. Akhirnya dibakar menjadi energi lagi. Sehingga dia tidak lapar lagi. Tetapi walaupun dia lanjut sampai maghrib, maka tetap puasanya batal di saat zuhur. Ma'an niyah. Nah, ini perlu diperhatikan, kita menahan diri daripada makan dan minum, begitu juga daripada mufattirat, ya hal-hal yang membatalkan tadi, dengan niat. Harus dengan niat. Tanpa niat tidak ada puasa bagi kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Betapa banyak amalan yang kecil, ya, tetapi pahalanya besar karena niatnya. Betapa banyak amalan yang besar tetapi menjadi kecil pahalanya karena niatnya. Contoh, orang yang bersedekah. Bersedekah 1.000 misalkan. 1.000. Kita lihat itu remeh sekali 1.000 atau 500 perak, ya. Itu betul-betul remeh kalau kita lihat. Tetapi dengan uang 1.000 yang kita tidak mau buang itu biasa saja. Kayak tidak ada nominal yang berkurang daripada diri kita yang kita punya. Jadi kita berikan betul-betul ikhlas. Ini besar pahalanya. Dengan orang yang berinfak 1 miliar. Tapi dia ungkit-ungkit. Aduh, nyesal saya kayaknya. Aduh, nyesal. Sehingga pahalanya sedikit. Ya. Karena itulah ulama mengatakan, kam min amalin qalilin yukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil tapi dijadikan besar pahalanya oleh Allah karena niatnya. Begitu juga sebaliknya. Maka wajib untuk berniat. Min tulu'il fajr as-shadiq ila ghurubish syams. Afwan, sebelum itu, niat itu apakah harus setiap hari? Ini juga berbeda pendapat para ulama, ya. Berbeda pendapat para ulama tentang niat apakah harus setiap hari atau hanya di awal Ramadan saja. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, muyul beliau lebih merojikan hanya pada awal Ramadan saja. Jadi antum berniat pada malam hari misalkan, insya Allah besok saya akan puasa dan 30 hari setelahnya atau 29 hari setelahnya. Insya Allah saya akan berpuasa full Ramadan ini. Itu sudah masuk niat. Tetapi disunnahkan untuk tajdidun niyah, ya, memperbarui niat setiap hari. Jadi amannya bagaimana? Amannya untuk keluar daripada perbedaan pendapat para ulama, antum mengatakan niat yang Anda bacakan tadi misalkan. Dalam hati antum, Anda berbuat, insya Allah besok pagi Anda akan sahur, ya, dan Anda akan berpuasa insya Allah 30 hari ke depan atau sebulan full, ya. Nah, kemudian besok-besoknya ini sudah masuk niat Ramadan. Besok-besoknya antum bangun misalkan sahur, tidak mengapa antum berniat, tapi perlu diingat niat itu bukan di lisan. Walaupun Anda baca dengan lisan tadi, bukan berarti Anda perintahkan antum semua untuk membaca niat sebelum makan. Insya Allah Anda akan berpuasa besok dan 30 hari Ramadan intinya, ya. Bukan begitu. Antum dengan antum bangun sahur itu, tergerak hati antum, atau antum ingat antum akan makan sahur untuk Ramadan, itu sudah masuk niat, tidak perlu diucapkan. Niat itu di hati. Kenapa antum bangun sahur? Kenapa antum bangun sahur? Tentunya karena ingin berpuasa, itu sudah masuk niat. Jadi tidak perlu nawaitu shauma bodin ada alillah apalah itu kan. Ya tidak perlu kita ucapkan.
Cukup dengan kita mengingat zikru kali syai' huwa niyah, kata para ulama. Antum mengingat sesuatu itu sudah termasuk niat. Tapi harus ada korelasinya. Misalkan antum lagi enak tidur. Kemudian ada orang azan, antum mendengarkan azan, kemudian yang membangunkan antum dari tempat tidur itu adalah azan. Azan sholat asar misalkan. Antum berwudu gara-gara mendengarkan azan. Apakah ini sudah masuk niat? Sudah. Karena antum nggak akan bangun kalau bukan niatnya untuk sholat. Ini sudah masuk niat. Ya, tidak perlu diucapkan lagi apa katanya nawaitu raf'al hadatsil asghar misalkan dan lain sebagainya, nggak perlu. Ya, atau usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala, nggak perlu. Ya, itu tidak perlu diucapkan. Min tulu'il fajr as-shadiq ila ghurub asy-syams. Jadi wajib kita menahan diri daripada makan, minum dan semua hal yang membatalkan tadi setelah kita berniat tentunya dari tulu'il fajr as-shadiq. Dari terbitnya matahari yang shadiq, yang kedua ya. Jadi terbitnya matahari itu ada dua. Ada yang pertama itu masih kita bisa makan. Yang kedua tidak bisa kita makan. Kalau yang pertama itu seperti masih gelap-gelap ya, belum terlalu oranye lagi. Ya, belum terlalu kelihatan merah, terlalu oranye lah gitu. Masih sangat merah, agak kegelapan. Tetapi kalau yang shadiq itu sudah mulai dia menguning bahkan, ya, mulai menguning atau oranye lah minimal, itu adalah shadiq. Yang kedua. Dimulai dari fajar shadiq, fajar yang kedua, terbitnya kedua, sampai terbenamnya matahari. Jadi perlu diperhatikan di sini ikhwati fillah, sampai terbenamnya matahari. Jadi jangan tunggu azan saja, karena boleh jadi muazzinnya lagi makan gitu. Nggak azan, nggak makan antum. Ya, antum melihat misalkan matahari benar-benar sudah tenggelam. Sudah, walaupun belum azan di masjid dekat antum, tidak apa-apa antum makan. Yang penting dengan yakin atau ghalabatil dzan, antum lebih kepada itu sudah terbit sudah terbenam insyaallah, maka boleh makan. Karena kalau antum tunggu ya, antum tunggu muazzinnya azan kayak di kampung ana ya, dibuat lucu-lucu sudah itu. Ada yang umumkan jualannya di masjid, ya benar. Insya Allah yang mau makan sepat untuk berbuka ada di Sifulan jual, diumumkan di masjid, dagang di masjid dengan mic masjid jami. Tuh bayangkan ya. Nah kemudian kalau marbotnya sudah mengumumkan buka puasa, selamat berbuka puasa. R-nya tuh luar biasa panjang, dimain-mainin. Kenapa? Karena sudah makan dia, semangat sudah ya. Ini benar kejadiannya. Maka terkadang anak dengan ibu selalu khilaf di situ. Belum azan loh. Ya tapi sudah matahari sudah tenggelam. Dia lagi makan di sana. Ya kalau makannya hanya kurma 3 butir, kemudian teh diminum, ya aman saja. Kalau yang dimakan nasi padang 2 kotak selesai. Ya, 20 menit nggak selesai itu. Terus kita tunggu azan. Yang nggak selesai kita nggak tahu kapan selesai puasa kita. Sementara Nabi mengatakan la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitr ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Senantiasa umatku berada dalam kebaikan, kata Nabi, selama mereka senantiasa menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Dalam tanda kutip, menyegerakan di sini bukan jam 6:35 azan, jam 6:20 sudah makan. Katanya menyegerakan berbuka, bukan itu maksudnya. Ketika sudah waktu tenggelam matahari, sudah antum langsung berbuka walaupun azan itu belum dikumandangkan. Tetapi kalau memang ada masjid yang memang azan saat betul-betul ketika 6:35 azan, 6:35 itu dia minum saja, kemudian dia azan, antum ikuti masjid, itu lebih aman.
Karena boleh jadi mata kita tidak bisa melihat matahari dengan jelas. Terutama yang tinggal di perkotaan seperti kita. Kalau antum tinggal di atas gunung, ya bisa antum lihat. Ya. Maka lebih amannya ikuti azan dari masjid yang memang masjid itu benar-benar intibat atau disiplin dengan waktu azannya, bukan molor-molor karena makan. Ya, itu lebih aman. Atau antum melihat HP antum, sudah ada jelas jamnya. Sudah ada jelas jamnya. Boleh kita bersegera ketika sudah sampai waktunya. Kemudian, ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, dalil daripada hal tersebut, dalil daripada bolehnya kita dalil daripada kita diwajibkan berpuasa daripada fajar shadiq sampai terbitnya tenggelamnya matahari adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan makan minumlah kalian sampai sudah jelas mana benang putih dan mana benang hitam daripada fajar itu sendiri. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Malam hari kapan datangnya malam hari? Ketika tenggelamnya matahari dengan sempurna. Apa maksudnya? Jelas bagi kalian mana benang hitam, mana benang putih. Ya, dijelaskan oleh ulama tafsir, bayadun nahar wa sawadul lail. Sudah jelas putihnya pagi, ya, dan jelas juga hitamnya malam. Maksudnya apa? Antum sudah benar-benar bisa membedakan ini sudah terbit matahari yang kedua. Karena kalau matahari itu sudah naik, berarti kita sudah bisa melihat jarum, bisa melihat benang putih. Ya, sudah bisa kita melihat benang putih dan benang hitam. Sudah jelas. Kemudian ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya pembahasan kita adalah hukmu siyami Ramadan wa dalilu zalika. Insyaallah ini kita paham semuanya. Hukum siyam Ramadan, berpuasa Ramadan, dan dalilnya adalah jelas. Sering nanti kita akan dengarkan imam-imam membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka esensi daripada siyam atau puasa ini ikhwati fillah, orientasinya, tujuannya adalah untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau kita lihat di dalam puasa nanti, bagaimana seorang bukan hanya ditahan daripada makan dan minum, tapi ditahan daripada misalkan ngomong kotor, ya, ditahan daripada mencela orang lain, menggibah, namimah, dan lain sebagainya. Ditahan daripada membuang waktu dengan sia-sia. Ditahan daripada mempunyai hati yang keras. Karena orang kalau sudah tenaganya kuat karena makan, itu dadanya dibusungkan kalau jalan. Tapi kalau dia lagi lapar, ya, tawadhu dia. Tidak berani ganggu orang lain, karena kalau dibalas bisa-bisa KO langsung, ya. Nah, seperti itu. Kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya lunak dengan cara ibrah mengambil pelajaran daripada puasa itu sendiri. Dia orang kaya menahan lapar dari pagi, dari terbitnya matahari saja sampai terbenam, tidak kuat begitu. Maka bagaimana dengan keadaan orang miskin? Orang yang nggak punya beras, 2 hari 3 hari tidak makan misalkan. 2 hari 3 hari tidak makan. Tentu ini lebih asyad daripada dia. Lebih aula untuk diberi makan daripada dia. Maka dari situ dia lebih royal kepada orang, lebih dermawan. Sehingga di antara amalan yang menjadi ikonnya bulan puasa adalah bersedekah. Ya, bersedekah. Kenapa? Karena memang pada bulan tersebut kita benar-benar dilatih hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilatih
Minimal kita dilatih, kalau tidak bisa memberi setiap hari di bulan Ramadan, Allah latih kita untuk memberi, untuk mengeluarkan zakat fitri. Paling tidak itu, semiskin-miskinnya kita, paling tidak itu yang kita keluarkan. Kita ingin di hari raya, kita itu kenyang, begitu juga saudara kita yang fakir miskin, yang 2 hari, 3 hari tidak makan, kita ingin mereka juga mendapatkan makanan, minimal kalau tidak bisa setiap hari pada hari raya. Inilah kenapa dinamakan Ramadan itu sebagai bengkel akhlak. Ini dalilnya tadi tentang wajibnya kita berpuasa. Kemudian di kitab ini kitab, afwan Anda belum sebutkan kitabnya tadi, ini kitab Al-Fiqhul Muyassar, fikih yang muyassar, kayaknya ada terjemahannya ini, fikih muyassar. Dan ini Anda rekomendasikan untuk antum semua baca, kalau bisa beli terjemahan, karena ini betul-betul fikih yang sangat-sangat ringkas dan telah diterjih oleh banyak ulama. Yang tulis kitab ini bukan hanya satu orang ya. Misalkan kitab Al-Wajiz yang dipelajari dengan Ustaz Ruslan, misalkan, itu kan Dr. Fahad Abdul Azim Al-Badawi, misalkan. Nah, beliau yang tulis sendirian. Ada Al-Mulakhas, ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan, dan lain sebagainya ada. Tapi kalau berbicara kitab ini ada beberapa ulama pilihan, mereka bermusyawarah. Bagaimana hukumnya ini? Kemudian saling bertukar dalil, setelah ketemu ya baru dituangkan dalam kitab ini. Karenanya apa? Lebih selamat. Ya, lebih selamat. Boleh jadi pendapat Syekh Fulan dengan pendapat sendiri, tentunya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah juga. Tapi beliau lebih mentarjih pendapat yang lainnya. Sementara itu bukan pendapat yang rajih ternyata. Nah, ketika orang berkumpul bermusyawarah, tidak mungkin akan salah. Salahnya pun minim sekali. Ya, berbeda dengan ketika kita jalan sendiri. Maka ini adalah kitab yang sangat ringkas. Setahu anak ini ada terjemahannya fikih muyassar. Ya, fikih muyassar. Kemudian ikhwati fillah a'azzani Allahu wa iyyakum, kewajiban berpuasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa ya, atau ada beberapa syarat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu wajib bagi orang-orang yang mukallaf atau orang-orang yang dibebankan syariat. Yang pertama tentunya adalah Islam. Ini anak tidak akan panjang lebar ya. Islam kita sebut untuk merujaah saja Islam. Karena orang-orang yang berpuasa, dia adalah orang Kristen misalkan berpuasa sebagaimana kita berpuasa, tentunya itu tidak akan diterima. Karena syarat di antara amalan itu diterima adalah wajib dengan ikhlas, dan ikhlas itu adalah la ilaha illallah. Kita benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka mereka tidak beribadah kepada Allah saja, melainkan kepada selain Allah, maka mereka tidak diwajibkan berpuasa, dan kalaupun mereka berpuasa, mereka tidak mendapatkan pahala. Kemudian yang selanjutnya al-bulugh. Al-bulugh artinya balik, sudah sampai dia hukum menjadi seorang yang mukallaf. Ini tentunya berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Boleh jadi si fulan balik di usia 10 tahun. Boleh jadi si fulan juga baliknya di usia 11. Namun yang paling sering balik itu, usia yang paling sering seorang balik laki-laki itu di usia 15 tahun. Ini secara umum ya. Secara umum di 15 tahun. Kalau perempuan di usia kurang lebih 9 tahun. Namun di bawah itu apakah bisa terjadi? Sangat-sangat bisa. Tergantung tanda-tanda yang telah disepakati oleh para ulama, seperti mimpi basah. Kalau perempuan haid misalkan ya, itu sudah masuk kategori dia menjadi orang yang balik. Kemudian yang selanjutnya al-aqlu, dia adalah orang yang berakal, orang yang waras. Maka kalau yang tidak berpuasa sudah muslim, sudah balik, kemudian dia tidak berpuasa, tanya kewarasannya, ya, tanya kewarasannya. Karena orang yang paling tidak waras adalah orang yang berani menantang Allah Subhanahu wa taala.
dia tahu akibat melanggar perintah Allah, tapi dia masih berani melakukan itu, dan itu seolah-olah menantang Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak berakal, dia akan masuk orang gila, maka tidak wajib bagi dia berpuasa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rufi'al qalamu an salasah, diangkat pena itu daripada 3 jenis orang, diantaranya adalah orang yang gila sampai dia sadar kembali. Orang yang gila melakukan apapun dia tidak berdosa, hatta dia membunuh sekalipun dia tidak berdosa, karena malaikat tidak mencatat apapun aktivitasnya. Kemudian yang keempat adalah as-sihah, dia itu sehat. Karena Allah mengatakan wa man kana minkum marid wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau dia safar, maka harus bagi dia untuk mengganti puasa dengan hari yang lainnya. Fahmul mukhalafah dari sini, siapa yang sakit dia ganti dengan hari yang lainnya. Artinya kalau dia sehat, tidak ada ganti-ganti, tapi dia wajib puasa hari itu. Ustaz, bagaimana kalau seorang tidak berpuasa karena uzur yang tidak syar'i, dia malas-malas, belum bertobat saat itu? Ya, kemudian sekarang dia sudah hijrah, dia sudah bertobat, maka ulama di sini banyak yang berbeda pendapat, namun yang insya Allah lebih selamat, lebih hati-hati, kita katakan sebagaimana jumhur mengatakan, misalkan dia baru tobat tahun ini, sementara dari baliknya dia sampai sekarang dia usianya 20 tahun, baru tobat, berarti 5 tahun dia kehilangan puasa. 5 kali 30 berapa? Berarti sekitar 150 hari dia harus ganti. Dan dia bertobat kepada Allah, serta walaupun dia qadha 150 hari itu yang lebih selamat, ya, dia kemudian memberikan makan 150 yatim. Ini lebih selamat. Ya, tentunya dengan senantiasa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus menerus begitu. Jadi puasa ini ikhwati fillah bukan hanya karena Ramadan telah berlalu dan datang Ramadan selanjutnya, kemudian biar sudah 5 tahun kita tidak puasa, setelah balik kemudian akan selesai begitu saja. Tidak. Walaupun ini ada pendapat ulama yang lainnya yang mengatakan begini, karena Ramadan ini dia ibadah yang muqayyadah dengan waktu, yang terikat dengan waktu, selesai waktunya tidak ada ibadah itu. Tetapi jumhur mengatakan walaupun dia sudah 10 tahun, 15 tahun tidak berpuasa, hitung saja kali 30 setiap tahunnya. Dia ganti puasa itu sejumlah yang dihasilkan dari penjumlahan tersebut. Kemudian setelah itu dia berikan makan ya yatim dengan jumlah yang telah dia hitung tadi. Ini yang lebih selamat, tentunya dengan bertaubat kepada Allah. Ya. Kemudian selanjutnya al-iqamah. Jadi kita tidak melakukan safar. Kita tidak melakukan safar. Karena kalau melakukan safar, dia masuk kepada ayat yang telah kita baca tadi. Siapa yang sakit dan siapa yang safar, maka dia boleh membatalkan puasa dan menggantikan dengan hari yang lainnya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, dia tidak sedang, ini bagi perempuan, dia tidak sedang haid dan nifas. Karena Nabi mengatakan perempuan itu adalah makhluk naqisatu aqlin wa dinin. Perempuan adalah makhluk yang lemah secara akal dan lemah secara agama. Kemudian ada yang protes, gimana maksudnya lemah agama kita ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, alasti idza haqti lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kamu kalau sedang haid dan sedang nifas misalkan dan yang semisal dengannya, kamu tidak berpuasa dan juga tidak sholat. Nah inilah setengah. Kita 30 hari bisa berpuasa. Perempuan bisa saja haid 2 kali dalam sebulan misalkan. Maka dia sudah kurang setengahnya daripada agama yang telah kita lakukan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita azan dulu, setelah itu kita buka pertanyaan. Silakan. Nah, Anda lanjut sebentar, mohon izin sebentar, karena ini masalah yang penting dan terus menerus berulang setiap tahunnya ya. Ini disebutkan di sini al-mas'alatus sadisah,
Perkara yang keenam, subutu dukhuli syahri Ramadan wal qada'i. Bagaimana penetapan masuknya Ramadan dan penetapan berakhirnya Ramadan. Ini terus menerus ya, ada terjadi perbedaan pendapat antara golongan A dengan golongan B ya, golongan C, golongan D, banyak sekali. Bahkan ada yang sudah berpuasa 3 hari sebelum kita berpuasa, ada yang berpuasa sehari sebelum pemerintah berpuasa, dan lain sebagainya. Yang benar dalam penetapan masuknya 1 Ramadan, ikhwati fillah azanillah wa iyyakum, kita tidak mengikuti golongan manapun. Mau itu Muhammadiyah, mau itu NU, mau itu NW, mau itu Sufi, mau itu apapun itu. Kita tidak beragama dengan mengikut kepada golongan tertentu. Tapi sebagaimana yang kita bahas di awal, kita mengikuti dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ditetapkan oleh Al-Quran bahwasanya masuknya Ramadan itu dalam ayat setelah ayat yang kita baca tadi, 2 ayat setelahnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang telah melihat hilal, kata Allah, hendaklah dia berpuasa. Artinya wajib melihat hilal, sudah ada hilal 1 Ramadan, maka baru boleh kita berpuasa. Ya, baru boleh kita berpuasa. Dan Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalian berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah atau kalian selesaikan Ramadan kalian atau sholat Idlah kalian karena memang sudah melihat 1 Syawal. Jadi masuknya Ramadan dan keluarnya Ramadan itu wajib dengan melihat hilal, bukan dengan istilah ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu hisab. Tidak ada dalam agama kita seperti itu. Ustaz, mereka kan canggih peralatannya, mereka bisa lihat pakai teropong. Ya, mereka bisa lihat dengan teropong. Antum canggih mana, wahyu Allah atau teropong? Ya. Bukan berarti Nabi tidak mengetahui kapan masuknya hilal, di mana hilal saat itu. Ketika belum dilihat, di mana hilal, sudah berapa derajat naiknya. Bukan berarti tidak bisa. Apa yang tidak bisa kalau Allah sudah mewahyukan kepada Rasulullah? Bulan aja bisa dibelah oleh Nabi. Ya, bulan aja terbelah. Kemudian apapun itu, kalau masalah Allah Subhanahu wa taala yang inginkan, kun fayakun, selesai. Dan Nabi kalau berbicara, kayaknya hilal di sini, dan bukan kayaknya lagi ya. Allah mengatakan hilal sudah di sini. Naik sudah misalkan 4 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Nabi tahu, ya. Kalau tapi belum muncul, belum terlihat, Nabi tidak berpuasa. Nabi tahu kalau Allah wahyukan. Lebih canggih wahyu Allah, jauh lebih canggih ibaratnya wahyu daripada Allah, daripada hanya sebatas kerjaan manusia dengan teropong. Jadi Nabi tetap mengatakan, ya, bukan hilal sudah naik segini, tapi belum kelihatan, tapi kita sudah boleh puasa, enggak. Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasa karena lihat hilal. Dan kalian sholat Id, tetapkan 1 Syawal, berakhirnya Ramadan karena melihat hilal itu sendiri. Jadi mafhum ya, dipahami ya, bahwasanya bukan kita mengikuti golongan manapun, melainkan benar-benar kita telah melihat hilal, walaupun itu 1 orang yang melihat, itu sudah sah puasa, sudah sah untuk kita tarawih dan puasa esok harinya. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Ada buka pertanyaan, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Nah, seperti yang Anda katakan tadi, ini adalah Anda katakan tadi masalah khilafiyah. Kasus yang pertama ya,
Kasus yang pertama orang yang lalai tanpa uzur. Nah ini juga termasuk kasus seperti ini. Kenapa melakukan atau membayar hutang puasa itu dia itu sampai ada 11 bulan kan? 11 bulan setelah Ramadan. Kenapa 11 bulan itu tidak bisa di bulan Syawal, di bulan setelah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, atau bulan Muharram misalkan? Ini termasuk kelalaian. Kecuali kalau orang sakit. Sakit ini pun dibagi menjadi dua dalam kondisi puasa. Ada sakit yang masih kita harapkan sembuh, ada sakit yang tidak bisa sembuh-sembuh. Dan kalau dia sakit setahun, dia masuk dalam kasus tadi. Dia tidak dikatakan orang lalai. Tapi kalau masalah yang tersebut, dia adalah orang lalai dan masuk kepada kasus yang kita katakan tadi, dia wajib istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengqadha puasa dan lebih selamat apa Anda katakan tadi, membayar fidyah. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan Ramadan itu kan muqayyadah ya, ibadah yang terikat dengan waktu. Kalau sudah habis ya udah, nggak ada lagi kesempatan kita, nggak ada lagi kesempatan kita untuk mengqadha puasa tersebut. Namun jumhur sebagaimana Anda katakan tadi, dia wajib beristighfar, dan ini pendapat yang Anda lebih muyul ke situ, lebih tentram hati Anda untuk mengikuti seperti yang tadi dikatakan, wajib dia qadha dan dia bayar fidyah sebanyak hari yang dia lalai ya, sebanyak hari yang dia lalai. Allah taala a'lam bishawab. Jadi benar pendapat yang tadi ya ya. Jadi bayar fidyah juga ini untuk kehati-hatian kita karena kita sudah lalai, ibaratnya denda lah bahasa kita. Silakan jika ada yang lain. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Puasa sunnah dengan puasa Ramadan yang tertinggal. Ini tidak termasuk sejenis ya. Ini termasuk ibadah yang tidak sejenis. Ibadah yang boleh digabungkan kata para ulama, dia termasuk sejenis. Contoh, puasa sunnah dengan puasa sunnah. Atau kasus yang sering kita dapatkan, sholat sunnah dengan sholat sunnah. Masuk masjid, la yajlisanna ahadukum idza dakhala ahadukum masjid fala yajlisanna hatta yarka' rak'atain. Kalau sudah masuk masjid, jangan duduk sampai kalian melakukan dua rakaat dulu, baru kalian dipersilakan duduk, walaupun ini sunnah muakkadah. Nah, kemudian ada sholat akibatul wudu seperti Bilal. Sholat yang dilakukan oleh Bilal, dan ini juga sunnah akibatul wudu. Setiap selesai wudu, kapanpun itu, hatta waktu terlarang, boleh kita sholat. Setelah wudu langsung sholat 2 rakaat, ini boleh. Dan kemudian ada sholat di antara 2 azan, maksudnya azan dan iqamah. Ini kan 3 sholat nih, niatnya digabungkan, boleh nggak? Boleh, karena sejenis, sama-sama sunnah. Begitu juga dengan puasa. Puasa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, puasa 3 hari setiap bulannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ini umum, 3 hari kapanpun itu, di awal, di akhir, di tengah, silahkan. Ini pendapat, ini wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah. Ada juga wasiat Nabi Muhammad kepada Ibnu Umar untuk berpuasa di Ayyamul Bid. Jadi 13, 14, 15 setiap bulannya. Nah ini kemudian ada juga puasa Daud, selang-seling, dan ada juga puasa Senin Kamis. Ini bisa digabungkan kalau bertepatan. Misalkan hari Senin tanggal 13 Ramadan, 13 setiap bulan Hijriah itu Ramadan ya. Karena tidak ada puasa sunnah di bulan Ramadan. Hari Senin itu termasuk apa? Tanggal 14 ataupun 15 di bulan Muharram misalkan. Kemudian bertepatan dia sudah puasa Daud sebelumnya. Kemudian dia ingin puasa sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ya, maka dia boleh gabungkan niat itu, ya. Secara umum niatnya itu adalah puasa sunnah, namun tetap kita
beribadah dengan ilmu, kita gabungkan ilmu tersebut sehingga pahalanya berlipat ganda lagi. Adapun kalau puasa sunnah dengan puasa Ramadan ini puasa sunnah dengan puasa wajib jatuhnya, maka tidak boleh digabungkan, ya, tidak boleh digabungkan. Nah, Allah taala alam bisawab. Mungkin ada satu lagi. Nah, silakan. Ya, kalau wanita menyusui dan wanita hamil juga termasuk orang yang dibolehkan untuk membayar fidyah ya. Tetapi ini juga khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan kalau dia takut janinnya dan dia itu bermasalah, ataupun bayi yang dia susui dengan dia itu bermasalah, ya, dia bisa sakit atau apalah. Ada yang hanya mengqadha saja, ada yang juga mengqadha dan terus bayar fidyah. Namun pertanyaan tadi, apakah termasuk kelalaian bayar fidyah di setelah Ramadan kedua datang? Setelah Ramadan kedua sudah berlalu bayar fidyah. Ini termasuk kelalaian juga ya, termasuk kelalaian ya, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan berarti fidyah itu sudah gagal atau sudah tidak boleh kita bayar. Boleh bayar, tetapi silakan perbanyak istighfar karena ini termasuk kelalaian. Allah taala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.